Berbagai cara tekan angka corona dilakukan, Kampung Tangguh Wanijogo Surabaya jadi bentuk keseriusan. Kampung Tangguh bisa cegah mobilitas warga jika mereka tak patuhi protokol kesehatan corona. Mereka bertugas lakukan pemantauan hingga distribusikan bansos pada yang membutuhkan. Kampung Tangguh memiliki peran berarti perubahan warna status daerah menjadi bukti. Dukungan dari sesama jadi pemicu agar semakin banyak kampung tangguh terbentuk. Pemirsa, bersama saya Eka Sandi, inilah iBreak selengkapnya. Kampung Tangguh minim dukungan. Ya, pemirsa, beberapa waktu lalu dari Kapolda Jawa Timur dan juga Pangdam 5 Brawijaya menginisiasi membentuk Kampung Tangguh. Pertama dibentuk di Malang Raya yang juga melaksanakan PSBB walaupun hanya satu putaran saja. Tidak lama kemudian Kota Surabaya Raya, yakni Kota Surabaya, Sidoarjo dan juga Gresik mengadopsi hal yang serupa. Contohnya di Kota Surabaya sekarang ada Kampung Tangguh Wanijogo Surabaya yang juga mengandalkan warga sekitar untuk saling mengingatkan jika ada warganya yang baik itu berstatus ODP, PDP, bahkan positif COVID-19 yang harus menjalani karantina mandiri di rumahnya mereka. Namun, apa yang terjadi jika mereka atau Kampung Tangguh ini minim dukungan, padahal keikutsertaan mereka memiliki arti yang penting untuk menekan angka penyebaran corona di Kota Surabaya dan sekitarnya. Kami akan bahas dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Ada Ibu Haja Pertiwi Ayu Krisna, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, dan juga Bapak Sigit Sudartono, Ketua RW 6 Rangka Buntu Surabaya. Assalamualaikum Ibu Ayu, Pak Sigit, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ke Pak Sigit lebih dahulu, selaku yang memang sebagai Ketua RW dan ikut terjun langsung dalam kegiatan Kampung Tangguh Wanijogo Surabaya. Seminim itukah dukungan yang diberikan pemerintah kepada Kampung Tangguh di Kota Surabaya, Pak Sigit? Ya, kalau kita ngomong masalah dukungan dari pemerintah gitu ya. Awal Kampung Tangguh ini di kampung saya cerita kampung saya. Oke. Ya, awal Kampung Tangguh di kampung saya, kami sudah melakukan prepare untuk memutus mata rantai ini sebelum PSBB. Jadi sebelum ada istilah Kampung Tangguh dari Kapolda. Oke, sebelum itu? Sebelum istilah Kampung Tangguh dari Kapolda. Gitu ya. Nah, baru-baru setelah Surabaya benar-benar zona merah, muncul wacana Kampung Tangguh ini. Sehingga ada beberapa kunjungan-kunjungan ke kampung kita. Gitu ya. Selama itu, sebelum adanya Kampung Tangguh ini, semua prasarana dan sarana ya kita memang dari swadaya masyarakat sendiri gitu ya. Dan bentuk dukungan apa yang pada saat dibentuk Kampung Tangguh itu ya perhatian dari jajaran yang ada dari kecamatan, kelurahan, Koramil sampai ke Polsek, sampai ke Polres dan sampai ke Polda. Oke, perhatian. Itukah yang dibutuhkan teman-teman di Kampung Tangguh? Ya, sebenarnya sederhana buat saya ya. Awalnya adalah perhatian, karena selama ini kita ini ujung tombak dan bekerja sendiri. Jadi kita menghadapi masyarakat yang notabene SDM, sumber daya manusia dalam menyikapi, menghadapi, dan mengartikan daripada wabah COVID ini. Apalagi warga kena, terdampak, baik itu terdampak secara terpapar secara infeksi ataupun terdampak secara ekonomi. Itu yang menjadi kesulitan kita pada waktu di bawah ini. Oke, baik. Ibu Ayu melihat Kampung Tangguh yang sekarang sudah hampir terbentuk di seluruh RT, RW, bahkan desa di Kota Surabaya, melihat progresnya seperti apa dan apakah ini sudah berjalan optimal seiring dengan perhatian yang diberikan pemerintah kota? Ya, menurut saya bagus sekali Kampung Tangguh itu. Saya juga terima kasih kepada khususnya RT RW yang telah membentuk Kampung Tangguh, di mana ini membantu kami, kegiatan kami dalam memutus tali rantai COVID-19. Betul. Nah, sedangkan memang kami tidak menyangka COVID-19 ini, pandemi ini akan sebegitu panjang. Sehingga pada saat kami menganggarkan anggaran, itu tidak ada memang bentuk anggaran tersebut. Anggaran khusus untuk Kampung Tangguh? Betul, karena memang kan ini pandemi ini baru mulai muncul bulan Maret ya. Betul, Maret. Nah, sedangkan anggaran itu di bulan Desember Januari. Sehingga tapi nanti pada saat di bulan PAK nanti PAK ini bulan Juli nanti akan kami kami masukkan anggaran untuk membantu Kampung Tangguh. Tentunya kan kita tidak mau membantu, mungkin juga pemerintah kota sudah ada split dana pada saat
paripurna sebelum waktu bulan Maret itu kita sudah menggeser beberapa anggaran Betul, yang betul. tentunya sudah melalui proses dengan jajaran samping. Oke. Jadi kan kita takut ya kalau tidak melalui prosedur yang benar, Betul. kita semua nanti kena Audit nanti. audit. Oke, jadi realokasi dana yang sebelumnya dikhususkan untuk sektor lain tapi kini dialihkan ke penanganan COVID-19 sudah ada Ibu Ayu Sudah ya? ada. Oke, baik. Pak Sigit, sebetulnya apa yang dibutuhkan kawan-kawan selaku pelaku kampung tangguh ini, butuh apa dari pemerintah kota? Sebenarnya sinergi ya. Jadi banyak kasus yang memang kita itu bekerja sendiri, menjalani sendiri. Terutama yang terjadi di beberapa RW, khususnya RW saya, bahwa kita ini seakan-akan berperang sendiri di bawah. Oke. Ya, seakan-akan berperang sendiri di bawah. Karena kenapa? Kembali lagi kepada di saat masyarakat terkena, ya. Salah satu contoh paparan yang paling sederhana adalah tentang bantuan sosial yang pertama. Sebelum Surabaya zona merah, bantuan sosial kan bergulir. Betul. Ya, itu yang menjadi dilema dan kesulitan para RW karena masyarakatnya banyak yang protes. Kenapa banyak yang protes? Karena data dari dinas sosial itu kita sebagai RW pada saat corona ini tidak dilibatkan. Jadi data itu menurut kami adalah data-data lama. Oke, tidak ada pembaruan. Betul, sehingga banyak dari data yang keluar adalah orang-orang yang meninggal. Satu, orang-orang yang meninggal. Terus kedua, jenjang kehidupan dari tahun ke tahun kan berbeda. Ada yang kaya sekarang, yang kemarin saat dia masuk ke data MBR atau dulu namanya SKM, surat keterangan miskin orang warga miskin, sekarang jadi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sekarang sudah menjadi kaya misalnya. Nah, itu yang menjadi kecemburuan sosial dari warga-warga yang saat ini merasa terdampak, benar-benar terdampak. Oke, baik. Sehingga tidak jarang RW menjadi tempat curahan celatuan. Tempat pertama yang paling mudah dijangkau. Gitu Oke. Dan itu sangat-sangat menyakitkan buat kita. Gitu. Ya, oke baik. Ibu Ayu, tanggapannya melihat tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Sigit mulai dari sinergitas, bansos yang masih menggunakan data lama, bagaimana Anda mendakapinya? Ya, kalau kami selaku anggota dewan tentunya adalah wakil daripada masyarakat. Ya, tentunya kami juga ada tidak mau harus turun masing-masing ke wilayah daerah pilihannya khususnya. Jadi kita memang sudah berpencar dan bahkan kalau dari kami pribadi, kami mengeluarkan dana sendiri untuk tanpa menunggu pemerintah kota. Dari rekan kami, khususnya FPG kami, fraksi kami, itu 2 bulan kami tidak menerima gajinya di-pool untuk pemberian beras dari masing-masing dapil. Jadi otomatis kami tidak mau bergerak untuk itu, sementara sambil menunggu bantuan sosial dari pemerintah waktu itu. Jadi pada bulan Maret kami langsung April langsung turun. Dan satu orang ada 3 sampai 5 ton untuk menurunkan pembagian tersebut, baik itu masker juga dan alat semprot tentunya. Cuma apa daya kalau dana pribadi itu tidak seperti dana pemerintah tentunya. Jadi senyampang kita juga memang terus berperan serta untuk mengingatkan pemerintah sampai dengan memberi bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya RT RW pasti. Jangankan RT RW, kami anggota dewan juga pasti jadi sambatannya. Nah, kemudian untuk yang itu sinergitas antara DPRD dengan masyarakat. Nah, untuk bansos itu memang kami kala kami turun ke bawah, kami juga sudah mendapat curhat daripada masyarakat mengenai bansos yang dikatakan Pak Sigit tadi memang betul bahwa data lama, jadi pemerintah itu sudah kebingungan sehingga lama untuk menerima data baru sehingga kelamaan pakai data lama. Nah, data lama itu padahal 2 tahun lalu sudah kami berikan data baru supaya segera dirubah. Akan tetapi nyatanya sampai dengan detik kemarin
kejadian ini. Nah, kalau nggak ada kejadian kan nggak mungkin kelihatan. mungkin tahu, Nah, jadi ada kejadian ini barulah nampak di sana bahwa itu yang keluar adalah data lama. Betul sekali Pak Sigit. Dan kami juga terima kasih kepada RT RW bahwa memang sudah betul-betul berupaya. Oke. Nah, tinggal sosialisasi kepada masyarakat, pesan kami kepada RT RW, sadarkan mereka bahwa kalau yang memang menurut data mereka dapat, tapi tolong di cut. Nah, itu tugasnya RT RW untuk menyampaikan sosialisasi bahwa yang dapat tolong kalau memang sudah mampu dikembalikan kepada RT RW, sehingga RT RW yang mengatur pemberiannya kepada masyarakat Oke. yang kurang mampu. Baik, jadi RT RW akan mempunyai tugas tambahan lagi, meminta atau menceritakan kepada warga jika mereka memang dirasa sudah mampu, dikembalikan saja bansosnya kepada RT RW. Baik, pemirsa, e-break akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.